welcome buat semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Senang sekali kita bisa ibadah bersama-sama mengakhiri tahun 2023 ini. Dan dari manapun Anda sedang berada, dari liburan dari kota manapun, welcome to Alpha Omega Church. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pesan mengakhiri 2023, memasuki 2024 ini. Dan pesan ini diberi judul Musim Baru Masih Terjadi. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Musim baru masih terjadi. Seringkali dalam kehidupan kita berdoa untuk new season itu bisa ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ngomongin tentang new season, seringkali kita itu berdoa atau berharap mungkin di area pekerjaan kita bisa masuk ke level yang berikutnya. Mungkin dalam pernikahan kita bisa masuk ke level yang berikutnya. Sebagai pria, sebagai wanita, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin kelompok sel sekalipun. Seringkali kita berharap dan berdoa supaya kita bisa masuk ke new level, the next level dalam kehidupan kita. Nah seringkali kadang gambar tentang next level yang kita harapkan itu bisa disebut sebagai ini saudara, sebagai musim yang baru yang kita harapkan bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah oleh sebab itu kalau 2023 bukan musim yang baik bagi kita, doa kita semua tim gembala di akhir tahun ini 2024 itu jadi musim yang lebih baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Setuju katakan yes. Dan bahkan kalau 2023 adalah musim yang baik bagi Anda, kita juga berdoa bersama-sama supaya 2024 jadi musim yang lebih baik lagi bagi kehidupan kita semua. Yang setuju katakan yes. Nah oleh sebab itu seringkali dalam menjalani kehidupan kita berdoa untuk new season. Atau bahkan next level dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah cerita bagaimana Tuhan itu mengajak seseorang yang bernama Musa, salah satu tokoh Alkitab. Dia diajak oleh Tuhan mengalami yang namanya new season dalam kehidupannya. Dan bagaimana cerita new seasonnya Musa, musim yang baru dalam hidup Musa ini bisa kita lihat, bisa kita pelajari dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita semua. So saya ingin mengajak Anda lihat dari Keluaran pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah sebelum kita baca ayat ini, sebetulnya cerita ini adalah cerita di mana Musa waktu itu dia mau mengakhiri 40 tahun masa hidupnya di padang gurun sebagai penggembala domba. Kalau kita lihat dalam hidup Musa 40 tahun dia tinggal di Mesir dengan fasilitas pendidikan, network penguasa Mesir. Lalu 40 tahun kemudian dia tuh hidup seolah-olah kayak nggak ada apa-apanya, bahkan dia buronan, bahkan dia tinggal di padang gurun. Nah tiba-tiba mengakhiri masa mungkin bisa disebut kering atau mungkin masa buronannya, tiba-tiba Tuhan menghampiri dia dan memberikan new season ini yang Musa nggak pernah harapkan, Musa nggak pernah pikirkan, tapi tiba-tiba Tuhan datang kepada dia. Dan saya kepingin mengajak Anda melihat dari Keluaran pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran pasal yang ketiga, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian akan baca ayat yang genap. Keluaran pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau mungkin di layar kita udah disiapkan, saya ingin ajak Anda baca. Semua kita baca ayat yang genap, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Yang pertama saudara, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ayat yang kelima, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6 terakhir, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, kalau kita ngelihat, nggak ada yang pernah tahu bagaimana perubahan new season ini terjadi dalam kehidupan Musa. Karena selama 40 tahun di padang gurun dia hanya orang buronan.
Mungkin kita semua melihat dari seluruh skema kehidupan Musa, kita ngelihat, oh iya dia 40 tahun ada di Mesir, 40 tahun lagi dia di padang gurun, 40 tahun lagi dia di pemimpin Israel. Tapi ketika kita jadi Musa, kita tidak pernah tahu season yang akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Termasuk Musa waktu itu. Nah sehingga waktu kita lihat cerita ini dari Keluaran pasal yang ketiga, kita melihat bagian akhir kehidupan yang mungkin bisa dibilang 40 tahun dia cuma hidup jadi penggembala, 40 tahun dia hidup menjalani rutinitas yang membosankan, 40 tahun dia hidup jadi buronan, 40 tahun dia lari untuk sembunyi, dan tiba-tiba tanpa dia pernah berpikir atau pernah bermimpi, Tuhan mendatangi dia dan membawa dia masuk ke dalam ini saudara, sebuah musim yang baru. A new season dalam kehidupannya. Nah yang saya ingin ajak Anda lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mengubahkan Musa, bagaimana Tuhan mengubahkan dia. Biar lewat apa yang kita pelajari malam hari ini, kita semua bisa mulai berdoa. Tuhan, kami percaya kalau kami datang meminta kepada Tuhan, Tuhan juga bisa kirim musim yang baru bagi kehidupan kita semua. Kemudian yang setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita saudara. Nah yang bisa kita pelajari, yang pertama, new season is started by God. Musim yang baru dimulai dengan Allah. Boleh kita ucapkan bersama-sama dalam bahasa Indonesia 2, 3. Musim yang baru dimulai dengan Allah. Nah kita semua tahu bahwa musim yang baru dimulai oleh Tuhan. Musim yang baru selalu dimulai dari Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Musim yang baru dimulai dari Tuhan. Dengan suara yang lebih keras lagi, 2, 3. Musim yang baru dimulai dari Tuhan. Kalau kita melihat hidup Musa, cerita Musa ini, the new season yang datang dalam kehidupannya bukan karena Musa. Bukan karena pendidikan dia, bukan karena network dia, bukan karena edukasi dia di Mesir. Sama sekali bukan. Purely karena Tuhan mau datang dan mau kasih new season buat kehidupannya. Dan bahkan di seluruh Alkitab kita bisa melihat bagaimana Tuhan kasih new season, musim yang baru bagi Gideon. Yang belasan tahun dia selalu hidup dalam rasa minder, dalam rasa kecil, dalam rasa nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba Tuhan datengin dia dengan new season, lalu dia jadi seorang pemimpin yang luar biasa. New season selalu Tuhan kirimkan dan selalu dimulai dari Tuhan. Kalau kita ngelihat hidup Esther dari orang perempuan yang biasa, tiba-tiba dia jadi ratu. Dari hanya orang yang ikut beauty pageant, lalu tiba-tiba dia jadi ratu, itu semua new season yang Tuhan atur dan Tuhan kasih bagi setiap orang. Nah bahkan kalau kita lihat di Alkitab sekalipun banyak anak-anak Tuhan itu berdoa. Memohon supaya ada new season, revival bisa terjadi, kebangkitan bisa terjadi. Dan Tuhan juga bisa jawab. Nah oleh sebab itu yang namanya musim yang baru itu dimulai dari Tuhan. Semua musim yang baru dimulai dari Tuhan pada waktunya Tuhan dengan caranya Tuhan. Selalu dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Nah sehingga di bagian yang pertama ini kita bisa lihat dan kita bisa belajar. Orang bernama Daniel, orang bernama Daud, orang bernama tokoh-tokoh di Alkitab sekalipun. Mereka sadar new season is started by God. Musim yang baru selalu dimulai dari Tuhan. Dan bahkan kalau saya ingin ajak Anda renungkan musim yang baru. Enggak selalu musim yang baru karena mau 2023 pindah ke 2024. Enggak kayak gitu juga. Di seluruh Alkitab kita enggak tunggu dari tahun lama mau jadi tahun yang baru. Atau bulan lama jadi bulan yang baru. Enggak selalu. Kapanpun Tuhan mau kerjakan new season, dia bisa lakukan new season itu dalam setiap kehidupan kita. Baik kita pria, baik kita wanita, baik pekerjaan kita, baik kehidupan rohani kita. Dia selalu bisa kerjakan itu tanpa tunggu waktunya. Dia bisa kerjakan new season dalam kehidupan kita semua. Bahkan siap atau tidak siap kehidupan kita, seringkali Tuhan juga akan kerjakan new season itu bagi kehidupan kita semua. Oleh sebab itu yang pertama yang perlu kita pegang betul-betul saat kita mulai nanti akan berdoa dan minta kepada Tuhan. New season is started by God. Musim yang baru itu selalu dimulai dari Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3. Musim yang baru dimulai dari Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, new season needs new kind of promotion by God. Musim yang baru membutuhkan jenis promosi baru oleh Allah. Boleh kita ucapkan dalam bahasa Indonesianya, 2, 3. Musim yang baru membutuhkan jenis promosi baru oleh Allah. Yang mengerjakan promosinya pun bagi kita ketika Tuhan ajak kita ke new season, itu tetap Tuhan. Bukan hasil kekuatan manusia kita, bukan hasil kehebatan manusia kita.
kita punya uang berapa, bukan karena kita punya talenta apa, bukan. Tapi promosi pun itu datangnya daripada Tuhan. Coba kalau kita ngelihat Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat cerita Musa, kembali kepada konteks Keluaran 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Musa ini orang yang punya high education. Dia dari kecil itu sudah diambil oleh permaisuri, dijadikan anak angkat atau adik angkat atau apa angkat pun itu. Ternyata dia ini dapat edukasi yang sangat baik sekali. Dan bukan cuma edukasi, dia punya fasilitas yang sangat baik. Bukan cuma fasilitas, dia kenal pembesar-pembesar Mesir. Dia punya network yang begitu kuat dan begitu hebat di negeri Mesir yang begitu ditakuti oleh banyak orang. Tapi tahu nggak saudara, kalau bukan Tuhan yang mempromosikan, sebagus apapun itu edukasinya, sehebat apapun networknya, 40 tahun pun dia tetap jadi buronan. Karena belum waktunya Tuhan promosikan dia. Selama itu pun dia tetap jadi pelarian. Dia sembunyi di padang gurun. Dia harus nyamar jadi kayak penggembala domba yang kerjaannya setiap hari hanya menggembalakan domba. Tapi ketika kita ngelihat bahwa Tuhan kasih season yang baru, musim yang baru, sadari bahwa Tuhan juga seringkali akan menyertakan promosinya yang datang daripada Tuhan untuk setiap kehidupan kita masing-masing. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikirkan kehebatan kita, semua itu membutuhkan promosi yang baik. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Kita punya produk yang baik, kalau nggak ada promosinya juga percuma, nggak ada yang tahu. Bahkan ada chef yang dia sampai bikin kelas, bagaimana kelas kulineri bukan cuma masak yang baik, tapi menjalankan bisnis kulineri. Supaya orang-orang yang buka restoran ini bukan cuma bisa masak enak, tapi restorannya juga jalan. Karena kalau bisa masak, tapi nggak terpromosikan, itu juga percuma akhirnya. Nah oleh sebab itu Tuhan dia juga pikirkan bagaimana kehidupan kita semua ini bukan cuma sama Tuhan itu dijadikan hebat, bukan cuma sama Tuhan dimasukkan dalam season yang baru, tapi perhatikan nih saudara, setiap kali Tuhan masukkan kita dalam season yang baru, dia juga akan promosikan kehidupan kita. Oleh sebab itu ada kata-kata yang sering kali kita dengar dan mungkin buat Anda pernah dengar, Anda percaya atau enggak percaya. Kata-kata ini sederhana tapi ternyata ini kenyataan. Perhatikan kata-kata ini, promosi itu datang dari Tuhan. Dan ini kenyataan, gak ada orang yang bisa melakukannya hanya dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita ngelihat hidup Musa, ternyata Tuhan itu yang kasih promosi buat Musa. Sampai dia ngelihat dari buronan, Tuhan jadikan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Karena Tuhan yang promosikan. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda lihat dalam Kisah 7 ayat 22, perhatikan ini. Kisah 7 ayat 22 ini pernah mencatat tentang hidup orang yang bernama Musa. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan perhatikan kata berikutnya kita cakup bersama. 2-3, ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kurang powerful apa orang ini? Makanan powerful, fasilitas powerful, network powerful, sampai orangnya pun jadi orang powerful. Tapi perhatiin, kalau bukan Tuhan yang angkat dia dan promosikan dia, dia akan tetap jadi buronan selama-lamanya. Oleh sebab itu ketika Tuhan promosikan hidup seseorang, itu purely favornya Tuhan datang. Nah kita semua perlu melihat gimana Tuhan ternyata ikut bantu terlibat mempromosikan kehidupan Musa. Perhatikan Keluaran 33 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Ayat 17 bilang ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Perhatikan kenapa? Karena ini kata Tuhan kepada Musa. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bukankah itu powerful saudara? Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Boleh kita ucapkan kata-kata itu bersama-sama? 2, 3. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara boleh pegang dada Anda masing-masing, boleh pegang dada kita masing-masing. Anda bilang gini, saya telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan Tuhan mengenal saya. Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3. Saya telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan Tuhan mengenal saya. So as we sit today, ketika kita duduk pun hari ini, Tuhan kenalin kita nama demi nama kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan dia mau lakukan promosi, dia mau kasih promosi buat hidup seseorang, gampang banget.
Sangat mudah sekali. Oleh sebab itu Tuhan pilih Musa untuk diajak masuk ke new season. Dan hari ini saya dan bersama tim gembala juga berdoa. Kiranya Anda semua berani doa dan minta Tuhan kirimkan revival. Tuhan ajak kami masuk dalam new season yang baru. Baik itu bagi keluarga, baik bagi pria, wanita, baik bagi pekerjaan, baik bagi pelayanan kita bersama. Kiranya Tuhan kasih kita new season yang baru. Saudara, ketika kita doa sama Tuhan kayak gitu, perhatikan kata-kata itu tadi. Mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan Tuhan kenali kita. Itu hal yang sangat amazing banget. Sampai bahkan Tuhan terlibat mempromosikan yang namanya Musa ini. Orang yang saya nggak tahu mertuanya tuh mikir apa tentang dia. Ini orang kok nggak bisa apa-apa gitu. Bisanya cuma disuruh gembalain domba, hidupnya sembunyi dari kenyataan, lari dari kenyataan. Padahal dulu pendidikannya katanya saya ini S1, S2, S3, sekolah terkenal, universitas terkenal di Mesir. Kok orang ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin mertuanya udah sampai bingung lihat hidup mesti Musa ini. Tapi kalau Tuhan yang promosikan, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Dari buronan pelarian, Tuhan jadikan dia pemimpin atas sebuah bangsa yang besar. Karena Tuhan yang bertindak atas kehidupannya. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So, yang kedua yang perlu kita pelajari. New season, musim yang baru itu membutuhkan promosi yang baru dari Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kalau Tuhan mempromosikan kita. Yang ketiga adalah ini saudara. New season needs new kind of promotion for God. Yang namanya musim yang baru membutuhkan jenis promosi baru untuk Allah. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Musim baru membutuhkan jenis promosi baru untuk Allah. Dengan suara yang lebih keras lagi. 2, 3. Musim baru membutuhkan jenis promosi baru untuk Allah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya Musa ini sebetulnya dia itu sudah dapat banyak favor loh dari Tuhan buat hidupnya. Banyak dari antara kita itu mikir, oh favor Tuhan buat Musa itu hanya ketika dia dari penggembala domba tiba-tiba jadi pemimpin. Seringkali di pikiran kita itu hanya kayak gitu loh saudara. Tapi coba Anda pikirin Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang ini sebetulnya dari dulu dia itu dapat favor yang begitu luar biasa. Coba Anda bayangin ya. Musa dari kata-katanya dari zaman dulu itu enggak pernah ngomongin tentang oh Tuhan yang kerjakan ini buat saya. Enggak pernah loh. Coba Anda bayangkan, semua bayi dibunuh oleh Firaun. Cuma dia yang selamat, bayi Ibrani selamat itu apa enggak kemurahan Tuhan, saudara? Tapi ya enggak pernah ngomong apa-apa itu dia. Bayangkan dari semua bayi-bayi laki Ibrani, yang selamat cuma dia. Bukan cuma selamat loh saudara, bukan cuma diselamatkan. Dia ini ditemukan oleh putri lagi. Tinggalnya di keluarganya Firaun lagi, dapat pendidikannya yang terbaik di kerajaan Mesir yang megah dan hebat terkenal waktu itu. Bisa bayangkan orang ini dapat favor loh sebetulnya dalam kehidupannya. Bahkan sampai dia itu jadi orang yang powerful secara edukasi, secara kekuatan. Tapi dia nggak pernah ngomong apa-apa itu. Dia nggak pernah loh dulu ngomong, oh ya karena Tuhan saya diselamatkan dari semua pembunuhan bayi-bayi Ibrani. Nggak pernah dia ngomong gitu. Oh ya karena Tuhan saya akhirnya bisa bertumbuh di keluarga putri Firaun. Dapat edukasi Firaun, dapat edukasi Mesir yang begitu advance dan sangat terkenal pendidikannya. Enggak pernah tuh dia ngomong kayak gitu. Sampai poin apa saudara? Sampai di momen Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Waktu dia ketemu pengalaman dengan semak belukar baru dia sadar. Ternyata selama ini dia tidak menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Nah ketika dia diajak oleh Tuhan masuk dalam new season, musim yang baru, ternyata dari situ dia sadar semua hidupnya itu karena kemurahan Tuhan. Lalu mulai dia bisa ngomongin tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dia mulai bisa ngomong, Tuhan ini yang suruh aku ajak orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang suruh aku bawa orang Israel, pimpin orang Israel menuju ke tanah yang limpah dengan susu dan madunya. Tuhan yang suruh aku ketemu sama Firaun. Dari satu tula kepada tula yang kedua, kepada tula yang ketiga, kepada tula yang keempat. Itu semua Tuhan yang kerjakan. Lalu dia bisa ngomong, kalau enggak karena Tuhan dia enggak mungkin bisa ngelakuin itu.
Tuhan yang suruh dia angkat tongkat, laut terbelah. Tuhan yang suruh dia pukul batu, batu itu bisa ngeluarin air. Kenapa kok dia tiba-tiba bisa berubah isi kesaksiannya, isi ceritanya? Karena dia ketemu dengan pengalaman semak belukar itu, lalu dia bisa cerita bahwa ternyata dalam hidup saya ini sebetulnya bukan kekuatan saya, tapi semuanya karena favor dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dari situ dia bisa cerita. Nah, kalau Tuhan ajak kita ke new season hidup kita, kalau kita itu udah minta Tuhan kirim revival, Tuhan kasih kami musim yang baru. Seringkali kita itu mulutnya harus mulai berubah. Bukan cuma Tuhan yang promosikan kita, tapi dari kata-kata dan dari mulut kita, kita perlu bisa keluar cerita tentang kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan Tuhan yang nyata buat kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika Tuhan masukkan kita ke new season, cerita kita ini harus berubah. Bukan lagi tentang saya, bukan lagi tentang kehebatan kita. Tapi cerita kehidupan kita ini harus tentang siapa Tuhan, kebesaran Tuhan, dan apa yang dia lakukan bagi kehidupan kita. Harus berubah ceritanya. Kalau kita ngelihat orang bernama Yusuf. Oh, dulu dia bilang, ini loh aku punya mimpi. Wah, kalau cerita mimpinya waktu dia masih remaja, dia bangga. Semua nanti akan tunduk menyembah aku. Wah, ceritanya bisa kayak gitu. Tapi di momen semua udah tunduk kepada dia. Karena Tuhan yang bikin. Kata-katanya beda. Dia bisa bilang apa Yusuf? Bukan kamu yang punya maksud jelek buat aku. Tapi Tuhan yang merencanakan ini semua untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan orang sekitarnya. Cerita kita harus berbeda. Di new season kehidupan kita. Memasuki 2024. As we welcome new season yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita semua. Boleh gak saya ajak saudara? Rubahlah cerita dalam kehidupan kita. Yang selama ini selalu pikir tentang, oh ini karena saya, karena saya. Rubahlah dan mulai bilang, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena karya Tuhan yang luar biasa. Oh come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah rubah cerita kita. Makin banyak cerita tentang kebaikan Tuhan. Makin banyak cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan. Makin banyak cerita tentang karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Terus ceritakan lebih banyak lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. New season needs new kind of leadership. Musim yang baru membutuhkan jenis kepemimpinan yang baru. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Musim yang baru membutuhkan jenis kepemimpinan yang baru. Dengan suara yang lebih keras lagi yuk. 2, 3. Musim yang baru membutuhkan jenis kepemimpinan yang baru. Saudara, Musa waktu itu sekolah kepemimpinan di Mesir. Yang hebat, very advanced, terkenal, megah, teknologi pendidikan luar biasa canggih. Tapi dia cuma bisa memimpin dirinya sendiri. Lalu setelah itu dia jadi pelarian, jadi buronan. Sampai tiba-tiba Tuhan masukkan dia. Ada penjongkrakan ilahi. Tuhan tempatkan dia menjadi pemimpin bukan lagi atas satu orang. Tapi pemimpin atas begitu banyak keluarga, begitu banyak orang. Tapi ketika dia masuk dalam new season ini ternyata dia masih coba memimpin dalam new season dengan kepemimpinan yang lama. Semua orang kalau mau ketemu sama Musa, problemanya, minta didoakan, korban penghapus dosa, korban penghapus salah, semua harus ketemu sama Musa satu demi satu, demi satu, demi satu. Lama-lama ya bisa sakit, bisa nggak jadi orang, dia nggak punya waktu buat dirinya sendiri, dia juga akan jadi pribadi yang kelelahan. Lalu datanglah mertuanya ngajarin dia, Musa, kamu nggak bisa memimpin dengan gaya kayak gini. Dari situ hikmat mertuanya yang Tuhan titipkan lewat mertuanya itu datang buat dia. Dia rubah gaya kepemimpinannya. Bukan lagi satu orang pimpin semua. Nggak akan mungkin bisa. Tiba-tiba di zaman ini belum zaman modern loh saudara. Ini zaman purbakala masihan. Zaman Israel. Tahu nggak? Dia itu bisa punya pemimpin atas 1000 orang. Pemimpin atas 500 orang. Pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 10 orang bahkan. Dia bisa atur setiap orang-orang ini dalam kelompok-kelompok. Supaya setiap orang ini mereka bisa terlayani dengan baik. Dari situ kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian tentang yang namanya kepemimpinan. Dalam new season kita, dalam musim yang baru dibutuhkan kepemimpinan yang baru. Kalau kita ini adalah orang yang bisa memimpin diri kita,
Justru dalam new season kita harus bisa memimpin diri kita lebih baik lagi. Artinya gini saudara, self leadership kita juga harus upgrade, juga harus next level. Dan bahkan gini, new leaders yang ada di sekitar kita, mereka juga harus upgrade, mereka juga harus next level. Contoh terbaik itu adalah ketika Yesus, dia mencontohkan sebagai pemimpin yang terhebat. Dia juga bisa bangkitkan pemimpin di sekitarnya menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Oleh sebab itu ketika kita masuk dalam new season hidup kita, jadilah pria, jadilah wanita, pelayan Tuhan, pengusaha, profesional, pedagang, pemimpin kelompok sel sekalipun. Kita upgrade leadership kita, kepemimpinan kita. Supaya bukan hanya diri kita, tapi juga orang di sekitar kita. Mereka bisa sama-sama dengan kita masuk dalam new season yang baru yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir yang bisa kita lihat sama-sama. New season needs a new kind of breath. Yang namanya musim yang baru membutuhkan jenis nafas yang baru. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Musim yang baru membutuhkan jenis nafas yang baru. Sekali lagi dengan suara lebih keras, 2, 3. Musim yang baru membutuhkan jenis nafas yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin Anda lihat orang mendaki. Kalau cuma mendaki yang di sekitar Tretes, Trawas gini ya masih oke lah ya. Tapi begitu mendakinya itu udah gunung-gunung yang tinggi-tinggi, yang elevation udah 2.500 ke atas. Kebanyakan cara kita mendaki, cara kita bernafas pun juga udah harus berbeda. Karena di ketinggian yang berbeda, oksigen makin tipis dan makin tipis dan makin tipis dan makin tipis lagi. Cara kita mendaki pun, cara kita mengelola nafas, teknik kita bernafas, semuanya juga harus lebih baik lagi. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang apa? Kita ini sebagaikan Raja Wali yang terbang naik tinggi. Saudara mau tahu kalau Raja Wali terbang naik tinggi, burung lain itu hampir gak bisa ngikutin loh saudara. Karena dia punya teknik nafas yang berbeda. Saya baca ilustrasi, burung Raja Wali itu seringkali dia tiba-tiba dipatukin tuh sama burung-burung hitam, burung-burung liar. Tapi dia istilahnya gini, diabaikan lah. Burung apa sih ini? Dia terus terbang naik tinggi. Burung-burung hitam ini lama-lama gak kuat sendiri, jatuh sendiri. Tapi Raja Wali ini dia bisa makin tinggi dan makin tinggi. Tapi dia punya teknik nafas yang berbeda daripada burung yang lainnya. Nah waktu Tuhan ajak kita masuk ke dalam season yang baru hidup kita. Ternyata kita juga membutuhkan ini saudara, jenis nafas yang baru. Jenis nafas yang baru ini yang membuat kita akhirnya gini saudara. Di level yang di new season kehidupan kita gak akan kehabisan nafas. Dalam arti kata lain gini, mental kita gak akan jadi rusak. Jiwa kita gak akan jadi rusak. Kita jadi kuat menanggung bebannya new season. As the new leadernya Tuhan. Karena apa? Teknik nafas kita udah berbeda. Coba kalau Anda perhatikan, waktu Musa diajak Tuhan naik untuk terima 2 loh batu. As a leader dia growing. Tapi banyak umat Israel gak growing. Justru waktu Musa mau terima 2 tablet, 2 loh batu. Orang Israel ini bikin lembu emas. Sampai Tuhan marah. Termasuk Musa pun marah. Kenapa kok mereka kayak gitu? Gak siap untuk new season. Karena apa? Mereka gak tahu cara nafas yang baru. They don't know the new kind of breath yang harus mereka jalani. Musa dia ngeliat. Ternyata jalan sama Tuhan. Dari satu season kepada season yang berikutnya. Kepada season yang berikutnya. Dibutuhkan teknik nafas yang terus di-upgrade. Nah saudara mau tahu gak teknik nafas yang kita butuhkan? Itu adalah apa saudara? Nafas hidup kita itu adalah jam doa kita. Itu cara kita nafas ketika Tuhan bawa kita ke new season kehidupan kita. Satu waktu kita hari-hari ini di 2023 mungkin ya doa kita lupa ingat. Semua kita bisa kayak gitu, kita bergumul kok. Dengan jam doa kita lupa ingat. Tapi why not ketika Tuhan masukkan kita ke season yang baru. Tambahin jam doa kita, disiplinkan jam doa kita. Karena dari situ kita semua bernafas. Salah satu value-nya AOC itu apa saudara? Lewat doa gereja ini bernafas. Itu ada di value kita. Lewat doa gereja ini bernafas. Nah sehingga buat siapapun kita, ayo sama-sama perkuat teknik nafas kita lewat apa? Hidup doa kita. Yang harus kita perkuat. Karena sekali lagi, new season itu selalu Tuhan yang datangkan.
nempel terus sama Tuhan. Punya terus perjumpaan pribadi tiap hari dengan Tuhan. Dia kerjakan new season itu. Mental jiwa kita enggak down, enggak capek, enggak lelah. Justru kita akan terbang makin tinggi bagi Raja Wali bersama dengan kekuatan Tuhan. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi. Yang pertama, musim yang baru itu Tuhan yang kerjakan buat hidup kita. Promosi itu juga Tuhan yang kerjakan buat hidup kita. Tapi jangan lupa, mulai hari ini 2024, promosikan Tuhan dari mulut, kesaksian, instastory, instafeed kita. Ceritakan kebaikan Tuhan terus dalam kehidupan kita semua. Dan bahkan waktu kita masuk dalam new season, jangan ambil kemuliaan buat diri kita sendiri. Selalu bilang, Tuhan yang kerjakan ini buat kehidupan saya. Dan yang keempat yang perlu kita ingat sama-sama, ayo growing dalam leadership kita. Kita tumbuhkan juga leadership orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima, jangan lupa punyai nafas, yaitu ini saudara, hidup doa yang selalu melekat sama Tuhan. Dan yang terakhir saudara, saya kepingin kasih ilustrasi ini buat kita semua. Di tangan saya ini ada sebuah biji. Dan biji ini represent setiap kehidupan kita semua yang ada di ruangan ini. Bahkan Anda yang mendengarkan pesan ini malam hari ini. Setiap kali biji ini ditanam, new season is coming. Setiap Anda adalah representasi benih. Pria, wanita, suami, istri, Anda benih bagi keluarga Anda masing-masing. Termasuk orang tua, Anda benih bagi anak-anak Anda. Anda yang bekerja, Anda yang melayani Tuhan, memimpin kelompok sel, Anda seperti benih. Dan setiap kali benih ini ditanam, dia masuk season berikutnya. Dan selalu akan season berikutnya, selalu season berikutnya, selalu season berikutnya. Ini yang jadi doa kita sama-sama. Seperti benih, hidup saudara ditanam. Tuhan dia akan kasih pertumbuhan di 2024. Anda sebenarnya akan lihat hidup saudara mulai bertunas. Jangan lupa Tuhan yang kerjakan itu. Ceritakan sama orang lain. Waktu hidup kita mulai keluar daun, Tuhan juga yang kerjakan itu buat kita. Cerita sama orang bahwa ini pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Waktu hidup kita udah keluar daun, kita akan keluar buah. 1, 2, 3. Cerita juga sama orang lain. Ini bukan saya. Ini pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi kalau mungkin di 2024, perhatikan ini. Mungkin Anda bertunas, tapi belum keluar daun. Tapi belum keluar buah. Perhatikan kata-kata saya ini. Jangan menyerah. Karena yang namanya benih, setiap seasonnya bukan cuma tumbuh ke atas. Tapi benih itu juga akan mulai tumbuh ke bawah. Ada musimnya kita bertunas, keluar daun, berbuah. Tapi ada musimnya juga. Bukan hidup kita gak bertunas. Berakar. Berakar. Makin kuat, makin dalam, makin kuat, makin dalam. Supaya waktunya berbuah tiba. Angin kencang pun sebagai pohon yang tinggi. Kita gak jatuh, kita gak rubuh. Dan selalu percaya, seperti benih, malam hari ini semua Anda akan lihat new season terjadi dalam kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kawan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama, tatakan kedua tangan kita ke harapan Tuhan. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Syukur, buka mataku melihat setiap hari
Saudara sekalian boleh taruhkan kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Saya ingin kita semua mengambil waktu 2 menit ke depan. Semua mulai berdoa bagi diri Anda masing-masing. Mulai berdoa bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, bagi pekerjaan Anda, bagi keuangan kita, bagi kesehatan kita, bagi pernikahan kita, bagi pelayanan Anda. Mulai berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, minta new season. Nubuatkan, semua mulai berdoa. Nubuatkan kata-kata yang baik bagi hidup kita masing-masing. Semua mulai berdoa, nubuatkan kata-kata yang baik bagi pernikahan kita. Nubuatkan bagi pasangan kita kata-kata yang baik. Biar revival Tuhan turunkan. Biar new season itu datang dalam kehidupan kita. Biar new season datang dalam pekerjaan kita. Dalam hidup pribadi kita, pertumbuhan rohani kita. Biar new season datang dalam pelayanan kita, komsel kita masing-masing. Ayo semua berdoa, nubuatkan kata-kata yang baik. Terus berdoa bersama-sama. Oh ya Tuhan, kerjakan karyamu. Mari semua terus berdoa bersama-sama. Perkatakan kata-kata yang baik. Minta sama Tuhan new season dalam kehidupan kita masing-masing. Nubuatkan bagi kehidupan kita, bagi pasangan kita, bagi keluarga kita. Mari nyanyikan bersama-sama. Mujizat masih terjadi. Katakan, ku letakkan imanku hanya pada Yesus. Padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini. Kami perlu mujizat Tuhan. Kami perlu seasonnya baru dari Tuhan. Buat pekerjaan kami, buat keluarga kami, buat sekolah kami, buat pelayanan kami. Kami berdoa ada musim yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada musim yang baru. Kami berdoa musim yang baru itu harus dimulai dari Engkau Tuhan. Malam hari ini anak-anak-Mu yang datang dengan mimpi yang Tuhan titipkan di hati mereka. Buat kerjaan mereka, buat keluarga mereka, buat sekolah mereka, buat sekolah anak-anak mereka, buat pelayanan mereka. Yang Kau titipkan di hati mereka. Tuhan lakukan musim yang baru itu dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa promosikan mereka ya Tuhan. Karena kami tahu promosi datangnya dari Tuhan. Bukan dari kekuatan kami. Promosi datangnya dari Tuhan. Dan izinkan kami punya promosi yang berbeda. Ketika Tuhan kasih kami season yang baru. Engkau kami promosikan lebih daripada segalanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Perbesar kapasitas kepemimpinan kami. Buat kami makin seperti Yesus. Kami boleh lihat perkara besarnya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami melihat mujizat-Mu gak pernah habis. Buat kami nempel sama Tuhan lewat doa. Sehingga kami boleh tahu perkara Tuhan itu luar biasa terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan kami semua. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan.
khususnya di tahun 2024 ini. Dan kami boleh tahu bahwa setiap hari ada kasih Tuhan yang tidak pernah ada habisnya buat kami semua. Kami dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada habisnya, dan buat kami makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami menjalani tahun yang baru sesuai dengan kehendak-Mu bersama Tuhan yang tidak jauh dari kami. Engkau hanya sedekat doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata amin. Saudara, kita akan nyanyi satu lagu lagi bersama-sama. Yes, yes, yes. Come on. Bertepuk tangan bersama-sama. Sing together. Tahunku ku lewati segalanya. Roh-Mu kuatkan dan yang memampukan kami ya Tuhan. Iman gantikan semua raguku. Milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi. Everybody say haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sing it together, come on. Tahunku ku lewati segalanya. Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua ragu. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Ayo saya teriakan. Come on, lebih kencang lagi, Syah. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan menghitung bersama-sama waktu yang akan berubah di tahun yang baru ini. Go ahead tim multimedia. Ada trompet yang saudara bisa tiup dan bikin keramaian. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!
Selamat tahun baru semuanya. God bless. Kita bisa foto-foto dan makan-makan di luar.